Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat beriring salam semoga dan anugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita di dalam kitab Adabul Masyi ila Shalah, kita telah membahas tentang anjuran kita membaca Al-Quran, memperindah suara, membacanya dengan tartil, memahaminya, kemudian juga kita telah mempelajari dan mengetahui bahwa janganlah kita mengeraskan bacaan Al-Quran ketika kita berada di tengah-tengah orang yang sedang sholat, atau orang yang sedang tidur, yang menyebabkan bacaan yang keras tadi mengganggu mereka. Kemudian kondisi kita membaca, boleh membaca dalam kondisi duduk, dalam kondisi berdiri, dalam kondisi berbaring, dalam kondisi di atas kendaraan, atau dalam kondisi sedang berjalan. Kemudian dilanjutkan oleh muallif, qauluhu wa istahabbu al-ijtima'u laha wal istima'u ila al-qari'i wa la yutahaddathu 'indaha bima la fa'idata fihi. Kata beliau, dianjurkan di dalam membaca Al-Quran itu kita berkumpul dan mendengar bacaan qari. Ya, ini kalau seandainya ada 5 orang, yang satu membaca, yang lainnya mendengar. Wala yutahaddath, janganlah berbicara ketika bacaan Al-Quran kecuali dengan hal-hal yang ada faedahnya. Anjuran untuk berkumpul diambil dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari Al-Quran itu sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali
sakinah, ketentraman turun terhadap mereka, diturunkan Allah kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat meliputi mereka, menaungi mereka. Wa haffathumul malaikah, para malaikat pun menaungi mereka. Wa dzakarallahu fi man 'indah, Allah akan menyebut mereka-mereka yang membaca Al-Quran tadi pada malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan berkumpul di dalam membaca Al-Quran. Dan ulama juga mengambil hadis ini keutamaan melaksanakan majlis ta'lim di masjid dan keutamaan menghadiri majlis ta'lim di masjid. Karena dalam majlis ta'lim itu, dalam kajian-kajian, ayat-ayat Allah dibaca, kemudian dipelajari. Adapun menyimak dan mendengar bacaan si qari adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, istima' adalah mendengar sambil memberikan perhatian. Kalau mendengar saja kita boleh jadi tidak memperhatikan, kita bisa mendengar. Tapi istima' melebihi dari tidak hanya sebatas mendengar, tapi mendengar dengan memberikan perhatian. Wa ansitu, harus diiringi dengan sikap diam, tidak berbicara. Ya. Jadi apakah dengan membaca Al-Quran atau kita misalkan dalam halaqah tahsin Al-Quran, membaca Al-Quran, perbaikan Al-Quran, ketika yang satu membaca Al-Quran nggak boleh ngobrol. Ketika kita kuliah di tahun kedua di Madinah, dosen yang mengajarkan Al-Quran itu adalah Syekh Muhammad Ayub yang suaranya bagus itu, Dr. Syekh Muhammad Ayub. Beliau sangat marah sekali ketika ada seorang mahasiswa membaca Al-Quran, kemudian ada yang di belakang berbicara. Sangat marah sekali. Karena haknya Al-Quran untuk didengar jika ada yang membacanya. Nah, di sini juga la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Wala yutahaddatsu 'indaha bima la faidata fihi ihtiraman aw tawqiran lil Qur'an. Tidak boleh berbicara dalam pembicaraan yang tidak ada faedahnya, dalam rangka menghormati dan memuliakan Al-Quran. Ini ada kekeliruan kita yang sering kita lakukan adalah ketika misalkan ada pengajian, dalam rangka menunggu acara pengajian ini dilaksanakan, diputarkan tilawatul Quran, kaset, rekaman dengan speaker yang kuat. Di sini orang ngobrol, di sini orang ngobrol, sibuk, nggak ada yang mendengar. Maka pada saat itu kita sudah melecehkan Al-Quran.
dengan tidak adanya yang menyimak, ya. Tapi kita dalam saat itu juga kita merasa ini sudah Islami. Begitu juga ketika dibunyikan Al-Quran, diputarkan Al-Quran, ketika walimahan misalkan, beralek, resepsi pernikahan, ya, dengan untuk mengganti musik nggak boleh, haram hukumnya. Lalu diisilah dengan Al-Quran, juga tidak tepat, karena Al-Quran itu untuk didengar, bukan dijadikan sebagai bahan yang tidak diacuhkan, maka tidak tepat. Begitu juga kalau seandainya Al-Quran yang diputar di masjid-masjid sebelum azan, sebelum bangun, sebelum Jumat, orang sibuk, tidak ada yang memperhatikan bacaan itu, hanya sebatas bunyi-bunyian, ya, yang diperdengarkan. Nah, di mana adab kita? Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Ya, apabila dibacakan Al-Qur'an, simak, diam. Ya, enggak boleh awak mengecek. Antuk seh. Tapi kita dengar. Ya. Jadi itu adab-adab kita di dalam Al-Quran. Jika ada yang membaca, hendaklah kita diam. Kadang-kadang juga di majlis pertemuan, ada yang disuruh untuk pembukaan membaca Al-Quran, tapi di belakang, ya, heboh pembicaraan, ya, panitia sibuk. Ya, seharusnya baca Al-Quran diam semua, dengar bacaan itu. Itu yang seharusnya kita lakukan untuk menghormati Al-Quran. Kita lanjutkan. Wa kariha Ahmadu as-sur'ata fil qira'ah. Imam Ahmad tidak menyukai bacaan yang cepat di dalam Al-Quran. Bacanya cepat, ya. Wa kariha qira'atal alhan wa huwa alladhi yushbihul ghina. Dan Imam Ahmad membenci, tidak menyukai bacaan yang berlagu-lagu, berirama, yang mana menyerupai nyanyi-nyanyian, ya. Wala yukrahut tarji', membaca secara tarji' tidak dimakruhkan. Taib. Imam Ahmad mengatakan membenci untuk membaca dengan cepat-cepat, karena membaca dengan cepat akan menghilangkan kepada kita kesempatan untuk mentadabburi bacaan yang kita baca. Alhamdulillah, apa yang bisa kita paham? Itu namanya surah. Wala yuqra'u bil alhan, tidak juga dibaca dengan nyanyian-nyanyian tadi, laguan-laguan tadi, li'annahu yushbihul ghina wa yushghilu 'anit tadabbur. Karena membaca dengan alhan tadi, membaca dengan suara tinggi terus rendah, tinggi ke rendah, ya, itu menyerupai seperti nyanyi-nyanyian, dan bacaan itu akan
menghalang kita untuk mentadabburi ayat tersebut. Coba kalau ketika dibaca, ketika diangkat suaranya, lalu dijawab Allah Allah, ya. Nah, apa yang di Allah Allah kan? Mungkin suaranya, waduh hebat sekali suaranya. Yang kita perlukan apa? Mentadabburi ayat itu, apa yang dibaca, ya, bukan di dalam masalah ya, suaranya tadi. Wa fi sunan ad-Darimi, di dalam sunan ad-Darimi, wa huwa akhiru atharin fihi, itu adalah riwayat yang terakhir dari athar dari Muhammad bin Sirin, seorang ulama hadis, ulama fikih, tabi'in. Dia mengatakan, kanu yarawna hadhil alhana fil Qur'ani muhdatsah. Mereka, ketika Muhammad bin Sirin mengatakan itu, berarti itu termasuk senior-senior tabi'in. Dia juga banyak ketemu dengan para sahabat. Mereka memandang lagu-lagu di dalam bacaan Al-Quran seperti apa namanya, bayati 1, bayati 2 atau apa ya, itu adalah perkara muhdatsah, perkara yang baru, tidak ada dibuat pada zaman Nabi. Membaca pada zaman Nabi itu tidak ada seperti itu. Wa fi Sahih Bukhari, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari Muawiyah bin Qarrah, dari Abdullah bin Mughaffal, dia mengatakan, qara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah surat al-Fathi farajja'a fiha. Ini tentang tarji'. Nabi membaca pada hari kota Mekah ditaklukkan, membaca surat Fatah dengan mentarji' bacaannya. Qala Muawiyah dia mengatakan, "Law syi'tu an uhkiya lakum qira'atan nabi la fa'altu." Jika aku ingin mencontohkan kepada kalian bagaimana bacaan Nabi itu, sungguh aku akan contohkan. Qala al-Hafidz fi syarhihi, Hafidz Ibnu Hajar dia mengatakan di dalam syarahnya, farajja'a fiha ay raddada sautahu bil qiraah. Rajja'a fiha artinya dia panjangkan suaranya dengan bacaan. Raddada itu mengulangi, ya, dia ulangi, dia panjangkan. Wa nuqila an al-Qurtubi annahu mahmulun ala isba'i maddi fi mawdi'ihi. Qurtubi mengatakan makna dari tarji' itu adalah menyempurnakan panjangan mad. Jadi mad itu lebih disempurnakan, isba'ul mad fi mawdi'ihi. Misalkan mad wajib, mad jaiz, disempurnakan, betul-betul diberikan haknya, misalkan 5 harakat, ya. Wa qala fi syarh al-bab at-tarji' min kitab Fadail al-Quran min Sahih al-Bukhari, dia mengatakan di dalam bab tarji', di dalam kitab Fadail, keutamaan-keutamaan Al-Quran dalam Sahih Bukhari, huwa tuqaribu durubil harakati fil qira'ah wa aslu tardid wa tarji'u saut tardiduhu fil halq, yakni mendekatkan barisan-barisan harakat tersebut di dalam qiraah. Hukumnya, hukum asalnya itu adalah tardid, mengulang-ulangi, yakni maksudnya tarji' saut, memanjangkan yang suara itu di tenggorokan. Walladhi yadhhar,
Ya, nampaknya katanya anna fit tarji', di dalam bacaan tarji' itu qadran zaidan ala tartil, bacaan melebihi panjangnya daripada tartil. Kalau murattal itu kan biasa kita dengar. Kemudian ada namanya bacaan, kalau kita dengar bacaan Syekh Muhammad Khalil Husari, ada nama bacanya mujawwad. Betul-betul temponya itu ya agak panjang. Kalau tartil sedang. Jadi lebih agak lama dan lebih agak tenang bacaannya ketimbang dari tartil. Wa inda Ibni Abi Dawud min tariqi Abi Ishaq an Alqamah qala bitu ma Abdullah bin Mas'ud fi darihi. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud dari jalannya Abi Ishaq dari Alqamah. Alqamah ini muridnya Abdullah bin Mas'ud. Dia katakan aku bermalam bersama Abdullah bin Mas'ud di rumahnya. Fanama thumma qam. Beliau tidur, kemudian beliau bangun salat malam. Fakana yaqra'u qira'at ar-rajuli fi masjid hayyihi. Dia membaca seperti bacaan seseorang di dalam masjid kampungnya. La yarfa' sautahu. Dia tidak mengangkat suaranya, wa yusmi'u man haulahu, sehingga orang sekitarnya bisa mendengar. Wa yurattil wa la yurajji'. Dia mentartil tapi dia tidak mentarji'. Berarti tarji' tadi adalah ukuran lebih panjang daripada murattal, tartil. Ya. Maka kita lihat Abdullah bin Mas'ud, dia membaca dengan bacaan yang sedang. Dia tidak angkat suaranya tinggi-tinggi sehingga orang lain juga mendengar, ya, tapi dia baca, dan dia baca dengan ukuran sedang, dengan tartil. Maka kalau kita lihat dalam hadis ini atau dalam pembahasan ini bahwa kita membaca Al-Quran itu dengan tartil. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Apa itu tartil? Tartil adalah membaca Al-Quran dengan hukum-hukum tajwid, dengan memberikan hak-hak huruf, hak-hak mad, ya, dan tidak dengan ilhan tadi, yakni dengan mengiramakan sebagaimana yang diperlombakan di dalam, ya, tilawatul Quran. Bukan seperti itu, tapi dengan tartil. Karena orientasi yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran itu apa? Pemahaman terhadap apa yang kita baca. Taib. Qauluhu wa man qala fil Qur'ani bi ra'yihi wa bima la ya'lam falyatabawwa maq'adahu minan nar wa akhta walau asaba. Pengarang dia mengatakan, dan siapa yang berkata, berbicara di dalam Al-Quran dengan akalnya. Jadi maksud dengan berbicara dengan akal ini apa? Semata-mata dia pahami dengan akalnya, tidak berdasarkan pada hadis atau ayat-ayat yang lain, tapi dia tafsirkan sesuai dengan akalnya. Wa bima la ya'lam, atau dengan sesuatu yang tidak dia ketahui, meraba-raba aja. Jadi tidak ada dasar ilmu bagi dia di dalam menafsirkannya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar.
Hendaklah dia siapkan tempat duduknya dalam api neraka. Ya, berbahaya kita apalagi menafsirkan Al-Quran. Ambil tafsir Al-Quran terjemahan, lalu mulai menafsirkan, entah kemana ayat, entah kemana penafsirannya. Terkadang-kadang dipaksa-paksakan penafsiran ayat itu. Ini namanya menafsirkan dengan akal. Atau dia menafsirkan bukan dengan dasar ilmu, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya dalam api neraka. Akhta'a walau asab. Dia adalah keliru walaupun yang diucapkannya itu benar. Keliru dia walaupun hasil ucapannya itu adalah benar. Apa dasar perkataan ini? Dasar perkataan ini adalah hadis. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Siapa yang berkata di dalam Al-Quran dengan akalnya, dengan pendapatnya, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya dalam api neraka. Hadis yang kedua, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Siapa yang berkata dalam Al-Quran dengan akalnya, dengan pendapatnya, lalu di dalam ucapan ini dia benar, ya, faqad akhta'a, sungguh dia telah keliru. Loh, gimana nih? Dia benar, dan penafsirannya dia benar, tapi dia dinilai keliru. Taib. Kedua hadis ini, hadis yang kedua ini adalah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Namun kedua-dua hadis ini sanadnya lemah. Ya. Makna dari fa asaba faqad akhta, dia benar dalam penafsirannya, tapi dia tidak dengan ilmu, maka dia telah dikatakan salah. Apa maksudnya? Kebenaran yang diucapkannya itu secara kebetulan, ya, secara kebetulan, bukan didasari oleh ilmu. Maka ini sebenarnya dari seperti orang dikatakan dia menembak, ya, dia menembak sasaran tanpa menembak. Gimana maksudnya? Dilempar misalkan, lempar batu, tahu-taunya kena burung, ya. Jadi tidak ada niatnya dan tidak ada kalau ditembak, ini ada niatnya nih, dan berilmu dia di dalam menembaknya. Kena, itu berarti berdasarkan dengan ilmu. Tapi ini tidak. Dia ucapkan tanpa ada ilmu, dia ucapkan walaupun hasilnya benar, dia dinilai keliru. Kenapa? Kenapa dinilai keliru? Karena dalam surat Al-A'raf Allah telah mengharamkan berbicara tentang Allah, ya, tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama Rabbi." Katakan, hanya saja yang diharamkan oleh Rabbku al-fawahisha ma dhahara wa ma batan, kekejian baik yang lahir maupun yang batin, wal ithma, dan dosa diharamkan, wal baghya bighairi haqq, melakukan perbuatan yang melampaui batas tanpa hak, yakni kezaliman, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, engkau berbuat syirik kepada Allah yang tidak pernah Allah turunkan dalilnya.
Syirik nggak pernah ada Allah turunkan dalilnya. Jadi ungkapan malam yunazzil bihi sultana itu adalah penekanan bahwa perbuatan syirik itu tidak pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan dalil. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berbicara tentang Allah atas nama Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ketika kita berbicara menafsirkan Al-Qur'an tidak berdasarkan ilmu, maka ini termasuk yang diharamkan. Berbicara atas nama Allah, ya, berbicara atas Allah apa yang tidak diketahui. Berarti walaupun hasilnya benar, cara dia salah. Ya, maka tadi dikatakan fa asaba faqad akhta'a, sungguh dia telah keliru. Maka oleh karena itu kita harus hati-hati di dalam menafsirkan Al-Quran atau berbicara tentang Al-Quran, makna-makna Al-Quran. Hendaklah betul-betul kita dengan ilmu. Tidak apa-apa kita hanya menukilkan perkataan orang ulama dahulu terhadap penafsiran daripada kita berinisiatif mengeluarkan pemikiran baru. Karena pemikiran baru inilah kebanyakan akan terjadi pelencengan-pelencengan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wasallam. Silakan. Kalau kita lihat di Arab Saudi nggak ada musabaqah tilawatil Quran, nggak ada. Yang ada adalah musabaqah hifdzul Quran, perlombaan menghafal Al-Quran. Perlombaan itu hanya sebatas motivasi, tapi orientasi adalah menghafal. Karena memang menghafal Al-Quran itu tidaklah target di antara setiap kita untuk menghafal Al-Quran. Kalau hanya tilawatil Quran, bacaan, apa orientasi yang diharapkan? Ya, suaranya bagus gitu aja. Ya. Adapun makna hadis Nabi SAW menyuruh kita untuk at-taghanna bil Quran, yakni bernyanyi dengan Al-Quran, itu dalam terjemahkannya, atau itu maksudnya adalah percantiklah suara kita di dalam membaca Al-Quran tanpa harus dipanjang-panjang dengan suara satu, suara dua, ya, bayat satu, bayat dua, enggak. Dengan tartil ini kita indahkan suara kita, berusaha kita memperindah suara kita. Itu mana? Ta'wil, kalau artikan ta'wil, artinya sebenarnya adalah tafsir. Ya. Akan tetapi ta'wil yang ada sekarang, sebenarnya ta'wil itu adalah sarful kalimah anil zahir lafz ila makna yadullu, mengalihkan makna satu kalimat dari zahirnya kepada kalimat yang ditunjukkan oleh kalimat itu sendiri. Itu seharusnya ta'wil, yakni penafsiran. Tapi ta'wil yang ada sekarang ada pelencengan, tahrif. Ya, maksud A, dia hurufnya A ditafsirkan kepada si B. Ya. Sehingga tidak kepada bentuk yang diinginkan. Nah, ini adalah pelencengan. Maka takwil yang seperti itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Mana punya Ustaz? Lomba-lomba MTQ itu kan ada hadiahnya. Sebaiknya kita, kalau yang MTQ tadi hanya tilawatul Quran, lebih baik kita hindari. Tapi kalau seandainya hifdzul Quran, kemudian perlombaan tafsir Al-Quran misalkan, dari sisi yang lain itu tidak apa-apa. Kalau Ya. ada hadiahnya gimana tuh? Ada hadiahnya nggak apa-apa. Tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan. Kalau jadikan itu tujuan, merugi dia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.